Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini menceritakan tentang bagaimana ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku? Dan ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu daripada nabi-nabi. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Dan Petrus langsung menjawab dalam ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kebenaran firman Tuhan ini sangat penting untuk kita fahami dalam kehidupan kekristenan kita. Karena berbicara soal kebenaran ini merupakan satu landasan daripada iman kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita beritakan, seluruh totalitas kehidupan kekristenan ini dilandaskan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini. Mengapa kebenaran mengenai Yesus Kristus sebagai batu karang dan bukanlah Petrus ini sangat penting? Ya, kita tahu dalam kekristenan di sepanjang masa ada yang mengatakan bahwa batu karang ini adalah Petrus. Kemudian ada yang mengatakan bahwa batu karang ini adalah Kristus yang diakui oleh Petrus. Itu pandangan Bapak Gereja Chrysostom dan Agustinus. Tapi kalau kita melihat sebenarnya dari bahasa asli daripada kata batu karang ini diterjemahkan dari kata Petra. Dan kalau berbicara soal Petra itu batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat, sehingga tidak dapat tergoyahkan oleh apapun juga. Dan Yesus Kristus adalah batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat. Kalau ini berbicara soal Petrus, kita tahu Petrus dia sampai 3 kali dia menyangkal yang namanya Tuhan Yesus. Kemudian dia juga karena masih dikuasai kedagingan, dia sampai memotong Maltus, ya, telinganya. Kemudian juga dalam berbagai kejadian juga di situ kita melihat ada hal-hal yang masih perlu disempurnakan dalam diri Petrus. Sehingga tidak mungkin kita melandaskan iman kita, melandaskan pelayanan kita didasarkan atas pribadi yang seperti ini. Sekalipun dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, mujizat-mujizat terjadi, dan dia menjadi rasul bagi orang-orang Yahudi. Tetapi kekristenan atau iman kita sebagai orang percaya itu tidak bisa dilandaskan kepada kehidupan seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi kalau berbicara soal Yesus, dia adalah batu karang yang teguh. Firman Allah berkata, dia tanpa dosa, dia suci, dia kudus. Sehingga kita bisa melandaskan iman kita, mempercayai setiap firman Tuhan didasarkan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ada 2 kebenaran yang saya dapatkan dari kisah ini yang saya percaya bisa menguatkan kita dalam mengiring Tuhan pada hari-hari ini. Kebenaran yang pertama tentang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini adalah pernyataan dari Yesus bahwa gereja Tuhan segala zaman adalah sebuah institusi yang telah didirikan di atas Yesus Kristus, yaitu melalui kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Jadi kebenaran yang pertama
bahwa pengakuan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ini berarti adalah pernyataan bahwa Yesus, kelahirannya, kehidupan, kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, ini adalah landasan daripada iman kita, iman daripada gereja Tuhan. Untuk itu, kalau demikian halnya, maka kita tentu harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atas landasan yang seperti ini, di atas dasar batu karang yang seperti ini. Kita tidak boleh sembarangan membangun di atas dasar yang Tuhan telah tetapkan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 yang ke-10 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi landasannya Yesus, tetapi kita harus membangun di atas landasan itu bangunan yang baik, bangunan yang akan memuliakan nama Tuhan, akan meninggikan nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga yang ke-11, Rasul Paulus berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Membangun gereja dengan emas, perak, dan permata berarti setiap jemaat melayani berdasarkan pengurapan Roh Kudus, buah Roh Kudus, dan karunia Roh Kudus. Jadi kebenaran yang pertama, kita harus membangun di atas dasar batu karang yang teguh ini, yaitu membangun dengan emas, perak, yaitu membangun dengan karunia-karunia, membangun dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan. Sebab jikalau kita membangun dari rumput jerami, pada waktu terjadi ujian, terjadi cobaan, ada badai, itu akan terbakar, itu akan hancur. Untuk itu kita perlu membangun dari emas, perak, karena landasannya itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita juga membangun, jangan kita juga suka menghakimi atau memfitnah. Jangan juga kita berbohong. Jangan juga kita membenci satu dengan yang lain. Jangan kita juga mencuri haknya Tuhan. Kita harus bangun kehidupan kita atau pelayanan kita dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, semua pelayanan harus dilandaskan dengan kasih Kristus dan mengikuti teladannya. Tadi yang pertama, kita harus memperhatikan kita membangun dengan apa. Kita harus membangun dengan emas dan perak. Dan yang kedua, semua pelayanan yang kita lakukan harus kita landaskan dengan kasih Kristus dan mengikuti teladannya. Seperti yang Yesus ajarkan dalam Yohanes pasal yang ke-13. Dia katakan bahwa kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka kamu juga harus berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Jadi kebenaran-kebenaran ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan ini. Kemudian kebenaran yang kedua yang harus kita juga terapkan atau kita pegang dalam kehidupan ini, yang kedua, gereja yang berdiri di atas Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh akan tetap kokoh sekalipun ditimpa oleh berbagai masalah seberat apapun juga. Bahkan alam maut tidak dapat menguasainya. Alam maut tidak dapat menghancurkan saya dan saudara. Sedikit berbicara tentang alam maut. Alam maut ini ada yang mengatakan itu adalah pintu-pintu gerbang dunia orang mati atau Hades atau kematian. Nah, saya mengutip John Wycliffe, dia memberikan komentar tentang alam maut. Dia berkata, gereja Kristus yang diresmikan pada hari Pentakosta tidak akan tunduk pada kematian jasmani, sebab kebangkitan Tuhan merupakan jaminan kebangkitan orang percaya. Lebih khusus lagi orang percaya yang meninggal sebelum kebangkitan langsung berada bersama dengan Kristus.
tidak menuju neraka. Itu yang dikatakan oleh John Wycliffe. Jadi biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, alam maut pun tidak bisa menguasai baik Yesus Kristus maupun saya dan saudara. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat ke-9, Rasul Paulus berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dalam Wahyu pasal yang pertama yang ke-17b, dikatakan, Yesus sendiri berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji nama Tuhan, luar biasa. Yesus sendiri mengatakan bahwa alam maut tidak dapat menguasai saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tantangan dalam berbagai aspek mungkin sedang kita alami, seperti yang kita alami saat ini, virus corona. Kemudian apa yang terjadi juga di Jakarta dan sekitarnya, bahkan sudah diterapkan lagi PSBB, dan ini sangat membuat kita mungkin merugikan kita di satu sisi, tapi saya percaya di sisi lain ini kesempatan juga bagi orang percaya untuk bersaksi, untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, untuk memberikan teladan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sakit penyakit yang saudara alami, mungkin masalah ekonomi dampak daripada COVID-19, mungkin masalah hubungan dengan anggota keluarga dan jemaat yang tidak harmonis. Demikian juga tantangan penganiayaan yang dialami oleh gereja-gereja, atau begitu sulitnya kita juga untuk bersaksi untuk memenangkan anggota keluarga kita atau komunitas yang ada di sekitar kita. Apakah yang harus kita lakukan di dalam meresponinya? Yang pertama-tama saya mau menyampaikan kepada saudara, jangan takut. Tetap lakukan firman Tuhan, sebab hidup kita, gereja kita ditopang oleh Yesus Kristus, yaitu batu karang yang teguh, yang berkuasa atas alam semesta ini. Kemudian yang kedua, mari kita yakini dan percaya, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Ingat, alam maut tidak bisa menguasai Yesus, tidak bisa mengalahkan dia. Kemudian yang ketiga, mari kita bangun kehidupan pelayanan kita berdasarkan pengurapan Roh Kudus, buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Kita bangun dengan emas dan perak, jangan dengan rumput dan jerami. Kita bangun dengan emas dan perak, dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian semua yang kita lakukan hendaklah dengan motivasi. Ingat, kebenaran yang kedua tadi dilandaskan dengan kasih. Kemudian kita harus menjadi teladan, sama seperti Kristus menjadi teladan untuk membangun sesama, untuk membangun gereja kita, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan batu karang ini, Petra, itu adalah Yesus Kristus. Untuk itu mari kita kuatkan iman kita, karena landasan kita itu adalah Yesus Kristus. Alam maut tidak dapat menguasainya. Untuk itu mari kita melakukan kebenaran-kebenaran ini. Jangan takut. Kemudian mari kita terus melayani Tuhan, menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini, karena tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan kita. Kemudian mari juga kita bangun kehidupan ini, pelayanan ini dengan emas dan perak, dengan pengurapan Roh Kudus yang ada pada kita, dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bangun pelayanan ini, dan semuanya itu dilandaskan dengan kasih Kristus. Dan kita juga harus menjadi teladan bagi sesama kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita, sebab Dia berjanji ketika kita melakukan firman Allah. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Dia berkata, oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, ajaran-ajaran Yesus, termasuk yang saudara dengar pada pagi hari ini, setiap ajaran Yesus yang kita dengarkan, mendengarkan perkataanku dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang.
Badai boleh datang, tetapi rumah itu tetap kokoh, tetap kuat. Demikian juga dengan saudara dan saya. Apapun boleh terjadi, tetapi kita tetap kokoh, karena kehidupan kita bangun di atas batu karang yang teguh. Kita mempercayai Yesus yang adalah batu karang yang teguh. Kita bukan percaya kepada manusia, kita bukan percaya kepada orang yang bisa jatuh dalam dosa, tapi kita percaya kepada Yesus yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang mana alam maut tidak dapat menguasainya. Segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, tunduk kepadanya. Yesus Kristus Tuhan kita yang kita percayai. Untuk itu, mari kita terus melakukan firman Allah, taat melakukan firman Allah dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Engkau firmankan dan yang kami imani. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.